Kabarnya lagi ngebangun apa nih, Pak Ustadz? Ya, sekarang kita lagi ngebangun sekolah berbasis insya Allah kita niatkan akan berbasis pesantren. Sekarang masih kita bangun MI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan podcast kita pertama nih Pak Ustadz. Iya, ya. Ini awalnya rencana tuh pengen bahasanya bahasa daerah. Oke. Tapi Sangat. kira-kira layaknya bahasa daerah apa bahasa Indonesia nih harusnya? Pakai bahasa daerah saja. Kita perkenalkan daerah kita punya bahasa. Wah, ini Pak Ustadz. Enak sekali nih kalau ngobrol sama dia nih. Iya. Sama beliau, maaf. Dia. Siapa aku nih? Siapa kita? Siapa kita? Indonesia. Jadi, oke Pak Ustadz. Tapi ngobrol sama Pak Ustadz tuh kadang suka terbawa sama bahasa Indonesia loh Pak Ustadz. Oh, mana enaknya aja. Mana enaknya aja ya? Mana enaknya aja. Oke. Jadi, oke lah gimana? Ngerubahnya ada susah nih, ngerubah ke menjadi bahasa daerah. Karena terbiasa ngobrol sama Pak Ustadz tuh suka bahasa Indonesia. Iya. Biasanya kan Ustaz pakai bahasa Indonesia semua. Iya. Jarang pakai bahasa daerah biasanya. Jadi, bagusnya gimana nih? Ya, bebas ikut pokoknya. Pakai Gimana bahasa- diajakin aja ya berarti Iya, ya? pakai bahasa Bangka, ayo khususnya Bangka desa Nyelanding ya khususnya. Wih. Kalau bahasa Pangkal nggak paham. Oke Pak Ustadz. Gimana nih kesibukannya? Alhamdulillah santai, masih kayak dulu lah. Oh iya. Memberi apapun yang bisa diberi. Oh iya, ya, alhamdulillah kita sebelumnya udah pernah bikin channel ya Pak Ustadz ya. Ya, benar sekali. Namanya Al-Mutakin TV. Iya. Kira itu masih dijalanin nggak Pak Ustadz? Jelas harus itu ladang dakwah kita untuk masa depan menyapa anak-anak milenial khususnya lewat media. Kita manfaatkan media ini semaksimal mungkin. Berarti terus lanjut berarti ya. Lanjut pantang mundur. Oke berubah, jadi topik jadi bahasa kampung aja. Oke, Oke Pak Ustadz, macam mana ini? Ya, apa ya zaman nih? Wah, mulai dia bahasa. Pak Daniel gimana Pak Daniel? Oh kita nih ada operator kita dari ada Pak Daniel. Mana suaranya coba? Ya, siap. Oke, Wah, dia yang lagi fokus jadi operator. ya. Kebetulan ini podcast pertama dadakan ini Pak Ustadz ya. Ya sangat dadakan tapi alhamdulillah semoga dadakan ini buah keberkahan dan kemajuan khususnya. Ya. Kok berubah lagi bahasa Indonesia Pak? Oh ya lupa deh. Oke. Udah kita cari yang nyaman aja Pak ya. Paling. Benar cari nyaman. Yang penting kalau tidak paham pakai bahasa Bangkanya Landeng, Bangka pakai ada translate belakang nih, bawah Siap. nih nanti kan. Benar. Di sini, di bawah Di ya. bawah ada. Pak Ustadz ini Pak Ustadz Ansori. Iya. Dulu dikenal dengan namanya Tuhen. Yang penting kenal orang. Ini Tuhen itu dari mana Pak Ustadz? Ya itu cuma julukan saja. Julukan. Dari ayah angkat. Nah, ayah angkat Oh, saya dulu. ayah angkat. Iya itu. Itu gimana tuh ceritanya? Ya karena dulu kan ibaratnya kita sering sakit ibaratnya karena kita sering berobat ke Tuhan ini ya. Nah, jadi nama saya melekat kepada beliau ya, Abok Tuhan. Oh, Abok Nah, Tuhen. dulu Abok Tuhan, tapi karena aku melekat jadi panggilannya Tuhan. Oh, itu awal mula Iya. Abok Tuhen. Nah, yang terkenal di sana ini Tuhan itu. Ah. Saya dulu, aduh kok saya sih. Aduh, tuh ngomong Pak Ustadz ini pengen bahasa Indonesia terus ya. Iya. Mana enaknya aja lah. Mana kita ajak ya? Mana enaknya aja gimana itu kan. Oke. Sekarang kabarnya lagi ngebangun apa nih Pak Ustadz? Ya, sekarang kita lagi ngebangun sekolah berbasis insya Allah kita niatkan akan berbasis pesantren. Sekarang masih kita bangun MI. MI khususnya MI NU An-Najah kita namakan. Yang mana ini cikal bakalnya insya Allah akan kita dirikan ke jenjang berikutnya itu pesantren. Wow. Insya Allah. Sekarang kita masih fokus ke program utama kita Tahfizul Quran dan Tahfizul juga Quran. khususnya lagi pendalaman ilmu agama sejak dini, itu fokus kita. Karena kita perlu
menata moralitas, mentalitas anak-anak itu sejak dini, biar remaja semoga lebih baik, lebih bagus dari kita sekarang maksudnya. Tujuan utama kita mendirikan MINU ini. Berarti dia tuh leading sektornya dari mana tuh Pak Ustadz MI ini? Leading sektor untuk Ininya maksudnya tuh atasan dari mana misalnya MI ini Iya. bisa kebangun? kita ini nginduknya tetap ke NU-an. Ke NU-an. Nah, NU kita nginduk karena kita semua kan dididik dari berbasis pesantren NU. Nah, jadi kita nginduk programnya secara garis besar ke NU-an, secara kenegaraan pemahamannya tetap menggunakan pemahaman ke NU-an, dan insya Allah nanti kalau pesantrennya pun kita bangun pesantren yang berbasis ke NU-an itu ke depannya. Sekarang muridnya udah berapa? Nah, sekarang alhamdulillah karena baru pertama kita buka, kita sudah mendapat ada 4 murid. Insya Allah berapa hari akan datang kita buka lagi pendaftaran untuk penerimaan santri atau siswa untuk pelajaran tahun akan datang. Insya Allah. Sekarang ini berarti udah ada 4 ya? Iya, 4. Kabarnya 4. Berarti sekarang itu untuk gurunya Pak? Ya, guru kita masih menggunakan 2 guru. 2 guru. Nah, 2 guru, 1 guru khusus kita tekankan bagian ilmu keduniaan ya, bukan keduniaan, itu buku tematik. Nah, untuk satunya lagi kita fokuskan ke bagian ilmu fikih, akidah, akhlak, dan khususnya tahfizul Quran. Tahfizul Quran. Iya. Oke, untuk ini Pak, apa? Dia ini kan MI berbasis NU kan ya? Iya, iya. Dia tuh bedanya dengan sekolah dasar apa Pak? Ya, kalau DMI ini kita pertama, kita sendiri bisa berinovasi mau dibawa kemana arah sekolah ini. Kedua, pendalaman ilmu agama, karena itu cita-cita kami, kita tentunya pengen mendalami agama buat bagi anak-anak sejak dini, DMI lah, karena pelajaran agamanya, kurikulumnya itu sangat banyak. Nah, jadi di situ kita berawal kenapa mendirikan MI. Dan itu pun nanti insya Allah semoga selaras dengan nanti kalau kita pengen membuka pesantren, kita kembangkan lagi ke pesantren. Karena pendalaman dini sudah ada, tinggal kita kembangkan lagi. Oh, bisa di ini berarti ya? Dimekarkan lagi Iya, gitu ya, Pak? ini cikal bakal karena kita menanamkan ilmu agama sejak dini. Nanti kalau sudah SMP, SMA kan dini sudah ada ilmu agama. Tapi insya Allah nanti ke depannya kalau mereka pengen masuk lagi ke pesantren atau mungkin ke luar negeri kuliahnya ke Mesir, kalau mereka udah ada dasar. Dan iya. ini pun semoga jadi ladang amal jariah kita. Semoga anak yang belajar di MI ini mereka sholat, belajar di MI, gurunya kita pun dapat pahala amal jariah. Dan orang-orang para donatur yang membantu pun akan dapat pahala. Itu yang kita harapkan. Kenapa MI kita dirikan ini khususnya. Oke, nyelanding ini pasti basisnya di Nyelanding kan ya? Ya, Nyelanding. Di daerah mana tuh? Ya, sekarang kita masih menempati gedung madrasah di Jalan Gangkurda. Untuk MI-nya. Dan juga masyarakat Nyelanding kan ada SD, ada MI. Nanti tergantung masyarakat orang tua milik di mana, bebas. Nah, bebas, boleh di SD pun sudah ada SD-nya, di MI pun bisa. Jadi untuk jam pelajarannya itu gimana tuh? Jam pelajaran sama sementara kayak SD kayak gitu ya? sama sementara. Berarti masuk pagi. Ya, pulang jam 10:04 Oh. kelas 1 ya. Nanti kalau kelas 2, kelas 3 beda lagi nanti terusnya. Ini sementara kita masih belum menetapkan full day school ibaratnya. Full day school. Full day school. Nanti insya Allah kedepannya jikalau sudah gedung sudah tertata dengan rapi, insya Allah kita kedepannya mau menetapkan full day school. Full day school. Oh, full day school. Iya. Oh iya. Insya Allah itu cita-cita kita. Cita-cita kita ke depannya. Amin ya, semoga tercapai Pak Ustadz ya. Amin. Nah, itu cita-cita semua kita semua lah intinya. Saya Iya. juga pengen melihat MI ini lebih berkembang lagi. Amin.
biar lebih kayak pesantren-pesantren yang walaupun apa dia kan masih basisnya ngebangun gitu, Iya, iya. masih proses Iya. pengembangan. Iya benar. Tapi di situ semua rekan-rekan yang ikut turut serta membantu Hmm. memang orang-orang bukan orang-orang biasa, tapi orang luar biasa juga untuk Iya, membangunnya. benar sekali. Untuk ini, Pak Ustadz, eh apa itu personilnya? Oh, bahasanya personil, apa nih ya? Tim atau apa gitu? Ada berapa orang gitu? Ya, sementara kita alhamdulillah timnya dibilang banyak, sangat banyak, tapi mereka rata-rata di belakang layar. Tim ini ada yang mereka cuma pengen membantu kita dalam kesusahan mereka bantu, tapi senangnya mau nggak mau ikut baratnya gitu. Senangnya nggak mau ikut. Ikut. Saya, Susahnya mau saya ikut. tahu orang ini. Saya tahu orang ini. Siapa? Ya, alhamdulillah mereka ini tim sangat banyak sekali kita ini di belakang MI untuk memantapkan cita-cita kita menuju pesantren khususnya sangat banyak karena kita berjuang kalau cuma sendiri nggak bisa, Ya. otomatis kita membutuhkan tim yang solid. Nah, untuk tim ini ada yang di tingkat desa dan juga ada tingkat kabupaten dan khususnya ada juga kita tanamkan ke tingkat provinsi untuk memuluskan kita khususnya dalam berjuang ini karena butuh perjuangan yang ekstra. Itu dukungannya luar biasa juga, Pak. Ya? Alhamdulillah, tidak suatu kegiatan, sesuatu program kalau cuma sendiri ini tidak akan bisa. Butuh stakeholder yang kuat, yang kokoh tentunya. Baik. Untuk ini, Pak. Ini kan kita udah bahas. Harapannya ke depan gimana nih dari kehadiran MI ini? Ya, semoga kedepannya itu cita-cita kita dari awal. MI ini baru awal mula perjuangan kita. Semoga beberapa tahun kemudian kita akan dapat mendirikan MTS atau MA. Itu tujuan. Nah, dari sini akan kita bangun yang namanya pondok pesantren di Desa Nyelading. Itu cita-cita kita. Di MI ini belum akhir, tapi baru awal gerakan kita dalam membangun pondasi yang sesungguhnya, yaitu adalah pondok pesantren di Desa Nyelading. Tentunya ini cita-cita masyarakat luas Desa Nyelading. SDM kita insya Allah mampu, tinggal kita nanti. Semoga ini kan terwujud dari permulaan MI ini. Amin. Ya, karena banyak kita yang maaf kata ini orang-orangnya juga luar biasa ya SDM-nya. Ada yang pendidikannya sampai pesantren gitu ya Pak ya, sampai gontor gitu. Iya, ada gontor kan, kita ada pesantren Lurboyo, kan banyak pelosok, lengkap kita di Nyelading. Setelah itu dibawa ke sini. Di sini kita ada Al Munawir, dah pada pesantren yang luar biasa juga kan. Nggak, kita jangan sampai SDM kita diambil orang lain. Kalau kita bisa, kenapa enggak? Tapi itulah kenapa perjuangan ini yang kita butuhkan selain tenda guru yang tamat pesantren, juga kita butuhkan para donatur tentunya. Karena apa, bangunan ini tidak bisa terlepas dari yang namanya donatur. Ya. Nah, makanya MI ini sangat terbuka sekali bagi siapapun yang pengen membantu berjuang dalam membangun pesantren, ya monggo. Nah, kita terbuka. Pengen bantu bangun gedung, ya silahkan. Ya. Jadi kayak program ini ya, bantu tapi sedekah gitu ya Pak. Ya, itulah. Kayak program ibarat tuh kayak apa ya, bahasa keren sih. Sambil menyelam minum air gitu ya. Iya, benar sekali. Jadi ngebantu pahalanya dapat. Ya, benar sekali. Silakan ibaratnya siapa yang bantu, silakan. Itu gimana tuh? Membantu dengan cara apa aja gitu? Selain kan ada, iya kan, itu kan bangunan. Ya. Nah, pelayanan untuk memberikan bantuan itu seperti apa? Ya, untuk pelayanannya kita bagi masyarakat yang pengen bantu untuk bangun ini, kita menerapkan ibaratnya kita cuma beri jalan. Kita beri jalan. Contohnya Pak Budi ini pengen bantu. Pak Ustaz, saya pengen bantu satu sak semen. Bagaimana? Ya kita berjalan, beli sak semen dulu. Kita kumpulin dulu sampai terbangun gedung. Tentunya gedung ini kan kita rinci dulu. Butuhnya batako sekian, semen sekian. Tapi kalau ada si A, Pak Ustaz kami langsung pengen bantu satu lokal gedung, silahkan.
Iya. Kalau mereka pengen bangun silakan. Tapi usahakan yang bantu ini benar-benar harus ikhlas dan niatkan sebaik mungkin ini untuk amal jariah, dan juga jangan sampai ini membuat ibaratnya amal riya kita, amal jariah pokoknya. Karena ini untuk mendidik anak, karena pahalanya kan ngalir terus ini. Ngalir terus. Makanya antara alim ulama dan para agniya, orang-orang kaya, dan ulul amri pemerintah ini tidak bisa dipisahkan, harus satu kesatuan. Kalau cuma kita berjuang sendiri tanpa dibantu agniya, orang-orang kaya, ulul amri pemerintahan, tidak akan bisa. Pesantrennya tidak akan terwujud. Itu hanya mimpi saja. Tapi kalau para alim ulamanya dibantu oleh para agniya, para orang kaya di belah kita tentunya, dibantu dengan ulul amri pemerintahannya yang solid, insya Allah akan terwujud. Tidak bisa. Orang kaya pengen bangun pesantren tanpa didampingi, dihadiri oleh alim ulama, tak akan berdiri. Tak akan berdiri. Ya. Itu. Berarti orang kaya di dalam Islam itu kan gini. Ulil amri, saya dulu bertanya nih. Kalau lagi ceramah gitu, Pak. Ini kayaknya udah kayak ngebenceng, tapi mau saya masukin juga nih. Iya, iya, iya. Ulil amri. Tadi Pak Ustadz bilang ulil amri atau pemerintahan. Dulu saya nggak tahu loh Pak, ulil amri itu apa. Cuma dengar doang. Iya. Ulil amri, kalau dalam ceramah itu kan ulil amri. Berarti ulil amri itu Iya, pemerintah. pemerintahan gitu ya. Iya, pemerintah. Gitu. Harus solid kita. Saya mau kayaknya memang harus banyak belajar lagi. Ya, sama-sama belajar kita. Sama-sama belajar. Ya, itulah cita-cita kita MI ini. Ini dasar awal kita. Jadi siapapun sangat terbuka, siapapun yang pengen berjuang, sekarang berjuang bahasanya. Di MI ini, monggo kita terbuka. Karena membutuhkan SDM yang banyak. SDM yang banyak. Apalagi nanti untuk tahun ajaran baru kita butuh guru lagi. Wow. Dan butuh terus nih guru-guru dan guru dan juga pendidik sangat terbuka. Kita tidak menutup ruang bagi yang lainnya, walaupun dia bukan tamatan pesantren, buat tamatannya apapun boleh masuk. Masih ada peluang gitu. Peluang, karena kita ini apa? Tujuannya pesantren. Pesantren ini ilmu apapun harus kita ajarkan. Begitu ya Pak ya? Iya, jangan hanya belajar ilmu baca kitab kuning, tahfiz. Kita pun ilmu usaha pun kita ajarkan. Kalau ada yang tamatan SMK perbengkelan, contoh pengen bantu kita di MI, silakan, ayo nanti. Kita nanti kan ada MTSMA, nanti kan pergi bisa kita penjurusan nanti. Wow. Ada ekstra, pelajaran ekstra. Ada yang bisa bertani ya kita. Ekstra tapi bukan ekstrakurikuler bukan ya? Iya, ekstra kita. Ekstra sama ekstrakurikuler beda berarti ya? Beda, kita bedakan lah sekali. Iya. Di luar jamnya kan. Nah, kita kan suka seni, main musik, ayo kita nanti kan kelas 45 nanti pelajaran di luar itu kita mainkan seni musiknya untuk siar kita, berdakwah kita. Pak Ustadz, seluas itukah Pak Ustadz? Iyalah, kita nih Yang saya tahu pesantren itu belajar ilmu agama Pak Ustadz. Tapi di sini kerennya di MI ini ataupun lebih lagi visinya ke depan, dia mencantumkan semua elemen pendidikan di situ. iya jelas harus. Luar biasa kan? Harus. Jadi Mas santri, siapapun yang pengen masuk pesantren ke MI atau pesantren, insya Allah semoga kita tuju ini jangan kaget. Nanti semuanya kalau keluar dia punya basic. Kalau dia basicnya bertani, kalau kita ajarkan nanti di sana. Makanya kita ruang, siapa yang pengen masuk itu ruang sangat terbuka. Siapa tamatan apapun bebas. Kalau dia bisa bahasa Inggris, ayo kita berjuang. Kita ajarkan bahasa Inggris, bahasa Arab, Mandarin, semuanya. Wow. Nah ini. Visinya memang secara struktur, secara ininya visinya memang masih ini ya, posisinya ngebangun. Tapi untuk kedepannya saya udah mulai kegambar nih dari MI ini. Visinya gimana? Wow, luar biasa. Untuk pendidikan Indonesia Pak Ustadz ya? Iya, keindonesiaan. Kewarganegaraan, khususnya modernisasi beragama kita terapkan di situ. SDM kita insya Allah mampu, insya Allah saya yakin. Ya. Sekarang anak-anak Nyelanding khususnya, Kecamatan Agegas khususnya lebih umum lagi kan sudah banyak kuliah di luar, ada luar negeri mungkin. Nah, kita tarik. Kenapa SDM kita pergi keluar? Jadi ibaratnya jangan salahkan orang, tapi kenapa kita tidak mau merangkul mereka? Sekarang saatnya. Saya merubah itu, semoga dipermudahkan. Amin. Dan ada yang membantu juga tentunya. Yeah. Nah, di semua SDM
tamatan apapun kita rekrut. Apa kemampuan dia? Ada Pak Budi suka main radio contohnya, kita rekrut, kita bikin radio. Bisa ya? Iya, bisa. Bisa nih. Tidak ada kata mustahil. Ya. Kecuali itu sudah dimustahilkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Itu kita harus maju pikiran kita. Kita kembangkan ilmu-ilmu yang ada. Oh, luar biasa Pak Ustadz. Saya kalau udah dengar pencerahan ini kebuka nih semua pikiran. Ya. Pak Ustadz. Berarti selama ini dikunci ya. Pak Ustadz emang jago sih ngebuka pola pikir nih. Luar biasa Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, ini Pak Ustadz nih maaf kata ini mungkin agak konyol aku nanya pendidikan Pak Ustadz ya. Iya. Pak Ustadz ini lulusan mana Pak Ustadz? Waduh. Banyak orang nggak tahu loh Pak Ustadz. Oh, waduh. Saya lulusan ini malu kalau masalah lulusan ini. Gimana tuh? Aduh, Pak Budi nanya lulusan nggak dijawab, nanti diekspos di masyarakat, nanti dikira Pak Ustaz sombong. Mungkin gini maksudnya, bukan agak sombong kayak gini Pak Ustadz. Dia tuh lebih ke apa ya? Pengen tahu tuh dasarnya di mana kan gitu. Siapa tahu dari kita mempromosikan ini berbicara di sini kan, siapa tahu asal usul sekolah itu bisa ini wow Pak Ustadz dari sini gitu kan, dari sini. Ya. Mungkin bisa belajar pengalamannya, siapa tahu nanti misalkan ada misalkan dari rekan-rekan di sana bisa nonton juga. Ya, amin. Mudah. Untuk tamatan saya sendiri sekolah dasarnya di SD N10 desanya Argas, Sekitar Argas. Tahun 2004 lulus. Sejak tahun 2004 lulus SD, saya menimba ilmu ke Pondok Pesantren Al Munawwir Krapia, Yogyakarta. Krapia, Yogyakarta. Krapia. Jadi pemimpin organisasi terbesar di dunia Nahdlatul Ulama itu alumni Krapia juga. Krapia. Jadi sama-sama alumni Krapia lah. Nah, dan kita cuma mengambil mudah-mudahan dapat keberkahan dari Krapia ini. Krapia ini nama desa. Krapia Nama maaf. Nama desa apa nama kecamatan apa nama kabupaten gitu. Nama daerah gitu. Krapia ini nama desa. Nama desa. Pondok Pesantren Krapia Yogyakarta. Ya, betul. Yogyakarta berarti di Jogja apa di mana ini Pak? Jogja, pesisir Jogja. Pesisir Jogja. Ya, mungkin dari Alkit atau Alun Kidul berjarak 2 kilo lah lebih kurang. Lebih kurang. Boleh lah gitu. Pengalamannya gimana Pak Ustadz? Ya, nah Dulu ini kalau kita di belakang kan pernah cerita juga pengalamannya. Tapi di sini pengen saya ulik juga nih pengalamannya. jadi kulik lah kalau ngalaman. Boleh nih. Kita menggali sumur, siapa tahu banyak dapat airnya gitu kan ya. Dan airnya nggak butek ya. Iya. Pak Daniel senyum-senyum sendiri ini Pak. Gimana nih Pak? Soal pengalamannya belajar di sana. Tapi seru lah dibagi-bagi gitu lah. Ya, kita nih ibaratnya pesantren. Kalau saya pesantren salaf ya. Jadi non formal. Khusus pengajian kitab kuning. Terkhusus lagi kalau kami sendiri mendalami ilmu fikih tentunya. Tetapi sebagai pengalaman juga bagi teman-teman rekan-rekan yang menimba ilmu, tidak pesantren saja di manapun, perbanyaklah teman saudara. Baik itu wartawan, baik itu di apapun lintas agama kita teman. Nah, dari luar situlah kita insya Allah akan mendapatkan keilmuan-ilmuwan yang di luar materi kita belajar. Makanya kenapa saya sendiri pemikirannya pesantren ini kita buka luas semua lowongan bagi siapapun pengen berjuang, karena kita masa depan kita. Pesantren pokoknya sangat unik, menarik dan harus dicoba. Jangan takut masuk pesantren. Dan juga pesan kepada orang tua, jangan takut anak masuk pesantren ini akan jadi apa. Insya Allah kalau tamat pesantren akan mendapat keberkahan, insya Allah akan berguna lah ilmunya. Amin. Mudah-mudahan. Ya. Itu Bisa jalannya. bisa. Saya banyak sih pengen ditanyain tuh. Tapi saya pengen penasaran semua itu Pak Ustadz ini gimana dalam menjalani sehari-hari di pesantren waktu dulu gimana tuh? Ngapain aja gitu Pak Ustadz? Makan tidur. Pernah pengalaman di apa gitu di sana bentuk apa atau apa gitu? Enggak, dulu kita pesantren ini karena ada organisasi kita, makanya kalau organisasi kita ikutkan. Nah, dulu sebelum pasca Merapi kita di tim relawan recovery. Recovery? Ya. Maksudnya Pak Ustadz? Ya relawan ketika Merapi meletus buat anak-anak
Saya bagian khusus trauma healing ya. Trauma healing. Ya, bagian anak-anak dulu pas erupsi Merapi tahun Bagi 2000. anak-anak yang trauma gitu. Tahun 2006 ya, saya lupa juga maaf. Erupsi Merapi ini tahun berapa? Yang 2010 ya, karena 2006 itu gempa ya. Nah, 2010-an. Ini saya terjun ke LDNU. Luas itu Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Provinsi Yogyakarta. Ini dari situlah kami mulai mengenal KNU-an tentunya. Kita mulai mengenal masyarakat secara luas. Kita butuh yang namanya ilmu kayak gini lah, turun lapangan. Nah, sejak itulah kita mungkin banyak kenalan di luar, menerap ilmu-ilmu mereka untuk kita kembangkan di desa kita. Makanya saya pesan juga bagi teman-teman kita, saudara kita yang mempunyai kemampuan, jangan di luar, kita kembangkan di desa kita. Kita sama-sama berjuang, ayo, kita siap berjuang. Wow. Saya mendirikan MI pun, insya Allah pengasuhnya pun bukan saya nanti. Ada warganya nanti juga yang kita orbitkan. Memang beliau sekarang masih di pesantren, udah 20-an tahun lebih kurang di pesantren. Beliau saya minta pulang ke desa Nyelanding untuk menjadi pengasuh ini. Beliau insya Allah pandai kitabnya, istrinya pun tahfizul Quran. Makanya MI ini kita tetapkan MI tahfizul Quran program unggulannya. Kenapa? Untuk gurunya insya Allah istri beliau. Sudah ada. Udah di sini. Belum. Kenapa? Masih sana untuk ilmu. Artinya masih jadi ngabdi juga di pesantren Kerapiak juga Al-Munawir. Tapi udah pernah pulang? Sudah. Kalau boleh tahu siapa Pak Ustaz? Ustaz Saniman Fidaro ini. Saniman. Saya pernah lihat kayaknya. Iya, pernah lah. Itu di masjid ya? Iya, masjid itu. Masjid Al-Mutakin. Ya. Itu masjid kita, Ya. salah satunya masjid Al-Mutakin TV. Waktu pertama kita ngebentuk Al-Mutakin TV. Iya, itu dadakan juga kayaknya. Dadakan juga. Bulan puasa, lebih kurang 15 hari bulan puasa, kita cuma ngobrol santai, pengen bentuk Al-Mutakin TV, bentuk kayaknya. Ya itu, kita bentuk dulu, hasilnya Belakangan hasilnya. Iya. Yang penting action dulu lah. Iya, action dulu. Jangan terlalu banyak mikir lah. Terlalu banyak mikir nanti Gagal. Iya. Nanti jadi hilang rambut ini. Ya. Oke, Pak Daniel, gimana Pak Daniel? Masih aman? Siap, aman. Oke, aman. Nanti giliran Pak Daniel juga nanti ada waktunya. Iya. Tapi ini justru benar. Kalau sama Pak Ustadz ini jarang pernah terencana. Iya, itu. Pasti dadakan semua Pak Ustadz. Pasti. Al-Mutakin TV dadakan. Bikin PHBI dadakan. Wah, luar biasa kita kemarin ya PHBI Pak Ustadz. Iya, itu dadakan. Luar biasa sekali. Penonton, antusiasme masyarakat luar biasa sekali. Wow. PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Nah, di situ kita bikin acara Perlombaan tentunya. perlombaan ya. Iya. Banyak tuh tim dari gabungan tuh, banyak dari pemuda, juga dari Irmas ya, Iya. Irmas Desa Nyelanding. Iya. Memang sangat luar biasa mereka tuh ya. Iya, benar sekali. PHBI, nah nanti masih ada nggak ancang-ancang PHBI? Insya Allah. Semoga suasana COVID ini, wabah virus ini hilang. Insya Allah akan ada lagi PHBI. Karena ada lagi perlombaan-perlombaan yang spektakuler tentunya. Ya. Wah, bagi kita ya. Insya Allah masih terlaksana. Doanya pada kita sehat semua. Amin. Nah, insya Allah masih ada. Bikin lomba apa kita dulu Pak Ustadz? Lupa saya Pak Ustadz. Banyak ya. Banyak ya? Banyak. Ada 20-an cabang kalau tidak salah. Banyak mulai tingkat TK, anak-anak, Itu cabang udah kayak remaja, perusahaan aja Pak. dewasa, orang tua ya. Semua cabang ini kita rangkul. Udah kayak perusahaan aja buat cabang. Iya. Ya kan kita mengadopsi perusahaan. Iya. Ya, perusahaan ada cabang, kita harus punya cabang juga Iya, lah. betul Pak Ustadz. Iya. Sampai ada ini ya, trofi gitu, piala-piala gitu ya. Iya, dulu lengkap ya. Alhamdulillah kan dulu kan kita di backup langsung sama pemerintah ya, pemerintahan desa Iya, Nyelanding pemerintahan juga. Desa Nyelanding. Nah, semoga kedepannya kita di backup lagi. Bebas, kita terbuka. Siapa pengen bantu, ayo kita buka. Kalau saya sendiri, mungkin kita sendiri siap untuk melaksanakan di lapangan. Kalau Iya. kita kan orang lapangan.
Iya benar. Iya. Kita sampai dulu bela-belain bikin panggung Pak Ustadz ya. Iya, itu. Di depan masjid. Masjid ya. Panggungnya ini rakitan pula. Iya. Itu dulu. Ya. Dulu. Sekarang udah besi. Udah besi. Udah Oh. besi semua. Sekarang udah bagus. Iya ya. Punya miliknya desa ya. Milik desa. Desa. Iya. Itu dikelola oleh Itu pengelolaan saya nggak tahu juga. Itu saya mengelola. iya. Saya nggak tahu juga kalau. sampai Pak Daniel dulu tuh. Iya. Maku-maku pasti malam-malam. Apa ya lagi Pak Ustadz ya? Selain PHBI kita ngapain aja dulu Pak Ustadz? Ya banyak lah program-program dulu kan kita susun. Alhamdulillah kayak kita sempat mengadakan outbound juga kemarin. Oh kan. iya outbound Pak Ustadz. Kita laksanakan udah open tingkat kecamatan. Alhamdulillah pesertanya kalau tembus 200 orang. Iya. Alhamdulillah itu pun ini kedepannya insya Allah kita laksanakan untuk program positif ini perlu untuk daripada anak-anak di luar cuma di dalam mungkin di rumah cuma main HP dan sebagainya, kita bikin acara-acara perlombaan kayak outbound dan sebagainya perlu itu dan untuk merubah mindset mereka, jangan cuma kaku tulangnya di rumah, kita ajak susah-susah dulu. Wow. Tapi outbound kemarin mah keren, seru lah. Saya. Seru. Tapi kalau bicarain outbound saya kadang agak ada malu-malunya. Karena waktu itu saya di tim dokumentasi bikin video, tapi videonya belum ada. Tapi mungkin insya Allah nggak ada editor jadi Hasan. Iya, Jadi insya Allah pengen diapain lah itu video. iya benar. Insya Allah. Oke Pak Ustadz, ini mungkin udah lama lah kita ini untuk apa ya, misalnya harapan tadi udah mungkin. Kedepannya pun visi dan misinya untuk ataupun apa ya, mau harapan udah tadi. Mungkin apalah intinya closing statement aja Pak Ustadz untuk masyarakat, pemuda. Ya, silakan. Pak Ya, Ustadz. untuk ibaratnya harapan kita kepada masyarakat luas tentunya, tidak terkhusus warganya Landing atau Kecamatan Regas, dimanapun mereka berada, jadilah hidup ini dibawakan kepada hal-hal positif. Pikirkan dulu, pelajari, niati, baik atau enggak langkah kaki kita. Dan juga saya tanamkan lagi, pesankan kepada seluruh masyarakat, mumpung kita masih bisa menghirup udara segar, tinggallah satu peninggalan yang dapat kita bawa di alam baka nanti. Apapun itu, makanya tujuan saya, teman-teman saya, tim saya mendirikan MI, yang mana tujuan besar kita yaitu pondok pesantren, itu cuma satu, meninggalkan bekal kita jika sudah berada di alam baka. Siapapun, di sini pun semua orang kami rangkul, siapapun pengen ikut, ayo monggo, jangan takut bergabung dengan kita. Itu pesan saya kepada masyarakat, bahwa hal positif jangan perbanyak foya-foya, jangan berpikiran masih muda, masih ada harapan hari esok dan lusa, jangan. Sekarang bisa apa kita lakukan, jangan nunda-nunda. Pokoknya pikiran kita bahwa hal positif sebaik mungkin, gunakan sebaik mungkin. Oke, siap. Sebentar, satu pertanyaan Pak Budi ini. Saya tersentuh Pak Ustadz. Iya, saya pengen bertanya dulu nih. Apa tanya ini? Pak Budi kapan nikahnya? Wah, ini saya sering ditanyain. Pak Daniel juga sering nanyain. Mungkin minta doanya aja ya kepada Pak Ustadz, kawan-kawan, rekan-rekan semuanya, mungkin masyarakat juga, ya supaya diberikan keluasan. Iya. Cuma minta doa, nggak minta cariin. Minta cariin. Saya gak jadi bisa jawab Pak Daniel. Pak Daniel senyum-senyum aja. Minta doanya aja Pak, doanya supaya lancar lah segala urusan jodoh sama Allah Pak Ustadz. Amin. Kencang banget suara dia. Berarti ini kalau cuma minta doa, terus sudah ada. Berarti nggak yang lama lagi lah, yang lama-lama. Kasihan nanti kan hidup membujang. Kan? Iya. Oke Pak Ustadz. Iya, Mungkin udah berapa nih? Nggak ada waktu kita kada dadakan ya. Iya. Pak Ustadz suka maksa dadakan nih. Saya suka aja yang dadakan. Hah? 34 menit. Setengah jam, wah. Setengah jam, oke. Mungkin ya Pak Ustadz cukup Siap. kita Siap. nanti mungkin ada lagi yang
pengen dibicarain, mungkin bisa kita lanjutkan di kemudian hari atau next Bisa. time lah gitu. Ya, mungkin kita syiar dakwah kita di Al TV, kita lanjutkan lagi, nanti kita kajian-kajian. Ya, Jadi betul. masyarakat kan bisa request bahas apa, nanti kita bahas di sini, mereka tinggal menikmati pelajarannya di rumah sambil duduk, makan, sama anak istri mungkin ya. Iya, Nah, nanti betul, sambil Ustaz. request nanti. Lewat sini request. Oh, lewat sini. Iya. Oke, Pak Ustadz, Ya, kita oke semua. Mungkin kita akhiri. Ya, Bisanya pengakhiran gimana ya? terserah, tutup aja dengan Oke, alhamdulillah. alhamdulillah kita akhiri obrolan kita hari ini dengan Pak Ustadz Ansori, Ustadz yang paling ganteng, paling muda di desa Nyelanding. Oke, mungkin hanya itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.